Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita menginjak materi tentang hidrokarbon. Pada part ini, saya akan menjelaskan tentang alkana. Yuk, mari kita simak baik-baik penjelasan tentang alkana. Hidrokarbon, kenapa kita sebut sebagai hidrokarbon? Karena terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Berikut ini adalah unsur-unsur umum dalam senyawa organik yang meliputi hidrogen, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, silikon, fosfor, sulfur, Cl, Br, dan I. Ini adalah unsur-unsur yang banyak dibahas pada senyawa organik ya. Kimia organik berfokus pada kimia karbon. Jadi yang banyak dibahas adalah tentang karbonnya. Kenapa hal ini sangat unik sekali? Karena karbon merupakan unsur bukan logam alias non logam ya. Karbon memiliki atom negativitas sebesar 2,5, berkisar antara sekian, dan dia merupakan golongan 4A yang memiliki 4 elektron valensi. Sehingga untuk memenuhi aturan oktet, karbon membutuhkan 4 elektron lagi. Sehingga dia membutuhkan 4 unsur untuk bentuk senyawa. Jadi dia membutuhkan 4 ikatan. Nah, keunikan dari karbon ini, dia bisa membentuk ikatan tunggal seperti ini, atau membentuk ikatan rangkap 2 seperti ini, dan rangkap 3. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini pertama kita bahas tentang klasifikasi hidrokarbon alias penggolongannya. Hidrokarbon dibedakan atas 2. Pertama, hidrokarbon golongan alifatik dan hidrokarbon golongan aromatik. Untuk alifatik meliputi ada alkana, sikloalkana, alkena, dan alkuna. Pertama kita bahas apa perbedaan antara alifatik dan aromatik. Alifatik disebut sebagai rantai lurus ya. Kalau aromatik dia memiliki cincin benzena atau cincin aromatis. Nanti kita bahas pada topik berikutnya. Nah, kita bahas di sini alkana. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2, di mana N adalah 1, 2, 3. Mungkin yang masih ingat dulu ketika SMA pada pelajaran IPA, mungkin ada yang bahas ini ya. Jadi alkana itu merupakan hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Kenapa dia berikatan kovalen? Ingat, H merupakan non-logam, C juga bukan non-logam. Sehingga ketika membentuk ikatan, dia menjadi ikatan kovalen. Dia disebut sebagai hidrokarbon jenuh karena mengandung jumlah maksimum atom hidrogen yang dapat berikatan dengan sejumlah atom yang ada. Dalam penamaannya, alkana selalu berakhiran ana. Bisa di sini ada CH4, CH4 C-nya 1 di sini ya, hanya adalah 2N plus 2. Jadi 2 dikalikan 1 ditambah 2 sama dengan 4, namanya CH4. Ada C2H6, ada C3H8. Nah, bagaimana untuk penamaannya? Kalau C-nya 1 disebut sebagai metana, ingat, selalu berakhiran dengan ana. Kalau 2 etana, kalau 3 propana. Nah, ini dia membentuk ikatan tunggal. Nah, ini deret homolognya seperti ini. Jika C-nya 1 disebut sebagai metana, C-nya 2 disebut sebagai etana, C-nya 3 disebut sebagai propana, C-nya 4 disebut sebagai butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita amati dari tabel ini, semakin banyak jumlah C-nya ya, terjadi kenaikan titik leleh. Sama halnya terjadi pada titik didihnya. Semakin tinggi jumlah C-nya, titik didih semakin tinggi juga. Nah, kenapa ada yang minus seperti ini? Tandanya apa? Pada C1 sampai C4, wujud dari alkana ini adalah berwujud gas. Sedangkan mulai dari C5 sampai C10 berwujud cairan.
Nah, ini contohnya metana, etana, propana, ada butana seperti ini, ada juga isobutana. Bedanya apa? Dia memiliki rumus yang sama, memiliki jumlah C yang sama, tapi beda strukturnya. Yang seperti ini dia rantai lurus ya. Yang isobutana ini ada pejabangan pada C nomor 2. Tetapi meskipun ada cabang, jumlah C-nya sama. Nah, jadi hubungan antara butana dan isobutana seperti ini dikenal dengan istilah isomer struktur, yaitu molekul-molekul yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, ini bagaimana menentukan apakah dua molekul adalah isomer struktur? Pertama, hitung jumlah atom dari tiap ikatan untuk melihat apakah struktur memiliki rumus yang sama. Jika jumlah atom tidak sama, mereka bukanlah isomer. Ya, jadi sama-sama dilihat ya. Perhatikan variasi struktur. Jika ditemukan dua perbedaan antara jumlah dan jenisnya, jadi dia isomer satu sama lainnya. Jika tidak ditemukan, maka dia bukan isomer. Jadi pastikan perbedaan bukan hanya karena penggambaran strukturnya aja. Ada contoh seperti ini. Berapa banyak isomer yang dimiliki oleh pentana? Pentana C-nya ada 5 ya. Nah, di sini 1 dia membentuk lurus seperti ini, kemudian dia bisa membentuk cabang seperti ini juga. Misalkan dia bisa membentuk 2 metil butana. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki rumus yang sama dengan pentana, jadi dikatakan sebagai isomer. Nah, makanya di sini dia bisa membentuk 2,2 dimetil propana. Kalau kita hitung C-nya juga sama-sama 5 ya. Nah, kita belajar tentang tata nama alkana. Jadi kita menamai suatu senyawa namanya apa nih? Yang pertama, kita harus tahu bagaimanakah darat homolog dari alkana, C-nya berapa, namanya apa. Nama induk senyawa hidrokarbon ditentukan oleh rantai karbon terpanjang atom-atom dalam molekul tersebut. Nah, ini misalkan ada contoh seperti ini, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat kalau 7 namanya apa? Heptana. Nah, hitung 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pada C nomor 4 ada cabang metil, sehingga namanya adalah 4 metil heptana. Suatu alkana yang memiliki atom hidrogen lebih sedikit disebut sebagai gugus alkil. Misal di sini ya, CH4 kan metana. Ketika hidrogennya 1 hilang jadi CH3, namanya menjadi metil. Nah, ini. Jadi metil, etil, propil, butil, ya jadi kehilangan 1 hidrogen. Nah, paham kan ya? Bila 1 atau lebih atom hidrogen digantikan gugus lain, nama senyawa harus menandai tempat atom karbon di mana penggantian itu terjadi. Penomoran selalu dimulai dari ujung rantai terpanjang yang terdekat dengan atom karbon yang mengandung gugus substituen atau cabang. Seperti ini ya. Kita lihat di sini. Kita hitung dulu nama induknya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Induknya adalah pentana ya. Pada C nomor 2 ada cabang metil, sehingga namanya adalah 2 metil pentana. Misal seperti ini, kita hitung dari mana? Kita hitung dari yang paling dekat dengan cabang penomorannya. Nah, kalau dari sini apakah betul? Jawabannya salah. Jadi diingat, paling dekat penomoran dimulai dari cabangnya. Jadi kan mulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 2 metil pentana. Bukan dari selalu ujung kiri atau ujung kanan, tapi kita harus mengamati penomoran yang paling dekat dengan cabang. Gunakan awalan di tritetra bila terdapat lebih dari 1 cabang alkil yang sama.
Misal seperti ini ya, ada cabang yang sama-sama CH3. Bagaimanakah penamaannya? Nah, kita hitung. Ingat penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya adalah heksana. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil heksana. Artinya pada C2 dan C3 ada cabang metil karena 2 dinamakan dimetil heksana. Nah, seperti ini. Ada cabang metil sama-sama di C nomor 3. Jadi namanya adalah 3,3 dimetil heksana. Nah, ini bagaimanakah kalau ada cabang lain selain alkil? Gunakan aturan terdahulu untuk gugus substituen lainnya. Misal seperti ini, ada cabang bromo, ada cabang nitro. Ini ada tabelnya ya. Jadi kalau Br namanya adalah bromo, NO2 namanya adalah nitro. Jadi namanya 2 bromo, 3 nitro, butana. Jadi memiliki kata induk adalah 1, 2, 3, 4. Jadi butana. Kalau seperti ini bagaimana? 1 bromo, 3 nitro, butana. Nah, apakah nama IUPAC untuk senyawa berikut? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 apa namanya? Masih ingat? 8 namanya adalah oktana. Pada cabang C nomor 2 dan C nomor 4 ada cabangnya ya. C2 ada cabang metil, C4 ada cabang etil. Jadi 2 metil, 4 etil oktana. Bagaimanakah strukturnya dari 2 etil, 4 metil heksana? Pertama kita harus menentukan atau menggambarkan rantai ini dulu ya. Jadi kan heksana ada 6. Digambar di sini. Ada 6 dulu digambar. Pada C nomor 2 ada etil, jadi C2H5. Pada C4 ada metil, kita gunakan CH3. Bisa dipahami ya, nanti kalau tidak paham silakan tanya di komen. Nah, kemudian kita baca tentang karakteristik alkana. Alkana merupakan hidrokarbon jenuh. Tidak ada ikatan atom C rangkap sehingga jumlah atom hidrogennya maksimal. Disebut golongan parafin karena afinitasnya kecil sehingga sedikit gaya gabungnya. Alkana sukar bereaksi. Bentuk alkana dengan rantai C1 sampai C4 pada suhu kamar adalah gas. C4 maksudnya C5 pada sampai C17 adalah cairan, sedangkan C18 adalah padatan. Titik didih makin tinggi bila unsur C-nya bertambah. Bila atom C yang sama, maka bercabang sama punya titik didih yang lebih rendah. Bagaimana kelarutannya? Karena dia jenuh, sehingga dia mudah larut dalam pelarut non-polar. Dia tidak bisa larut dengan Aquades, karena Aquades merupakan polar ya. Jadi alkana sebenarnya adalah non-polar. Massa jenisnya naik seiring dengan penambahan jumlah unsur C. Jadi semakin tinggi C, makin tinggi pula untuk nilai massa jenisnya. Yang ke-8 merupakan sumber utama gas alam dan petroleum minyak bumi. Bagaimana dengan reaktivitas alkana? Alkana merupakan senyawa nonpolar ya, sehingga sebagian tidak bereaksi dengan reaksi semuanya, sehingga alkana ini lebih sesuai digunakan sebagai bahan bakar maupun pelarut. Kenapa kok sulit bereaksi? Karena alkana memiliki ikatan sigma yang kuat antar karbon. Pada kondisi tertentu, alkana dapat bereaksi dengan oksigen dan unsur-unsur halogen. Apabila jumlah oksigen tersedia cukup memadai, alkana akan teroksidasi sempurna menjadi karbon dioksida dan uap air, tentunya dengan pelepasan energi yang panas. Apabila jumlah oksigen tidak mencukupi, dia membentuk karbon monoksida. Alkana dapat bereaksi dengan halogen yang dikatalisis oleh panas atau sinar ultraviolet. Nanti ini dibahas di reaksi radikal bebas. Apa saja kegunaan alkana? Alkana digunakan sebagai bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku untuk senyawa organik lain, dan bahan baku industri.
Nah, ada lagi sikloalkana. Sikloalkana itu alkana yang atom karbonnya bergabung dalam bentuk cincin, dikenal dengan istilah siklo. Jadi kita bentuk siklis, memiliki rumus CnH2n. Untuk sikloalkana yang paling kecil adalah C-nya 3. Ini. Jadi 1 2 3 namanya siklopropana. Kalau butana bentuknya seperti ini ya, siklobutana. Jangan lupa menambahkan kata siklo. Ada siklopentana, ada sikloheksan.